Kalau Sulfi pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan udah beda lagi, Ge. Wah iya. Sarung kok dibikin kemeja gini, gimana ini? Ini korden, korden. Ya gordek. Benar dimanfaatkan nih. Iyalah. Jangan sampai baju yang bekas tidak bisa dipakai, sudah kemudian kehilangan gunanya, harus diolah. Oh, manfaat. Recycle. Hanya untuk pakaian aja atau juga manusia? Manusia daur ulang emang ada? Ya, janda-janda itu kan harus diselamatkan juga. mulai ada tinjauan-tinjauan tertentu kali ini. Enggak. Ini kan lagi berduka kita. Ya. Berduka kemarin dengar lagi apa gempa di Depok, gimana di Depok? Aman di sini. Alhamdulillah ada banyak keris yang pamornya singkir. Oh, singkir angin, singkir banyu, singkir geni, singkir bumi, singkir utang. Wah, iku apik tuh singkir debt collector ya? Iya, singkir utang juga ada. Gimana? Boleh. Ya, namanya ikhtiar, Be. Semua itu kan tidak selalu harus yang rasional. Seringkali yang irasional itu ternyata bermakna spiritual. Dalam ya, dalam sekali itu. Siapa tahu penyelesaiannya justru sesuatu yang tidak terpikirkan. Pencapaiannya bagaimana? Contohnya ternyata alam semesta kita merindukan wewangian. Nah itu Ya, yang sudah tidak ada, ya tidak ada unsur kimianya mungkin. Selama ini mungkin kita sudah pakai parfum, tapi yang dirindukan mungkin aroma dupa. Menyan. Siapa tahu merindukan bunga-bunga yang disajikan secara terhormat, bukan hanya bunga yang berguguran dari pohonnya. Terus disajenkan gitu. Kami kemarin serentak menanam bambu kuning. Ada arahan petunjuk dari kiai kami untuk menanam bambu kuning. Kami serentak menanam bambu kuning yang tolak bala itu ya? Iya, sudah ditawasuli, sudah ada wiridnya, ada doanya. Di mana Gus itu nanamnya? Di halaman rumah kita boleh, di halaman dekat rumah kita boleh. Kita memohon, mungkin kita tidak bisa menghentikan gempa, tapi setidaknya kita bisa berharap keluarga, kerabat, kawan-kawan atau lingkungan di sekitar yang di mana bambu kuning itu ditanam terhindar dari bencana, terlindung, ya kan? Tapi di luar itu juga memang bambu ini kan fungsinya itu akeh ya Gus, jenis juga banyak. Iya. Dulu kita pernah ngobrol di Bunisari itu sama aktivis siapa Kang Budi Skoy itu. Iya, tentang betul. Bambu kan, menyerap air segala macam lah. Nah tapi kalau rumah-rumah itu Gus, kemarin aku dari Cianjur, kalau orang Sunda bilang panggung. Rumah panggung kan pakai tatapakan gitu ya. Itu nggak ada itu yang retak atau apa. Ya apalagi yang dari bilik ya. Nggak ada. Siapa tahu karena kita ini, maaf kata ya, mulai mengkhianati akar tradisi kita sendiri. Membangun rumah-rumah tidak lagi sesuai dengan kontur dan kultur setempat. Sudah jelas-jelas kita di wilayah cincin api, wilayah rentan gempa. Tapi kita mengikuti gaya orang luar dalam hal membangun rumah. Kan kalau di dalam spiritual itu bumi juga hidup ya Gus ya? Betul. Nah kalau kita beton itu bagaimana dia bisa bernafas? Nah, jangan-jangan bumi itu sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kemudian makhluk-makhluk di atasnya menjadi korban. Oh ya, salah wonge. Iya. Kalau begitu. Iya kan, nggak akrab lagi kita dengan alam semesta. Coba sekarang, contohnya ya, Babe ini, saya bawa naik mobil, saya tutup mata, kayak saya culik itu loh, kayak penculikan itu loh. Iya. Saat turunkan di kota mana gitu. Udah nggak bisa bedain ini mau Pekalongan, apa ini Semarang, apa ini Malang, apa ini Bandung. Nggak bisa lagi. Sama aja ya. Zaman urban ini kan semua menjadi sama, rumah kotak-kotak semua. Iya. Estetika juga nggak ada. Atapnya sama semua, iya kan? Cara cirinya sudah hilang. Iya, saya punya teman aja saya nggak tahu kok dia tinggalnya tuh sebenarnya di mana, di Bandung apa di Malang? Karena Bandung sama Malang kok sama ya? Oh gitu. Ada yang begitu ya? Ada. Kelihatannya dia kalau dia ke Malang itu lagi sering didatangi debt collector di Bandung.
Iya. Wah, itu maksud saya. kalau ke Bandung mungkin di Malang dia sedang didatangi. Gitu. Penyelamatan juga itu. Betul. Dia di Malang mengakunya ya perjaka lah. Perjaka. Jadi kalau diajak ke Bandung ya nggak mau karena ketahuan aslinya. Oh, pantesan sering di Malang ya? Iya, itu kan mitigasi bencana. Oh, sebelum terjadi, iya. Sebelum dilabrak, labrak itu bencana. Waduh, bencana. Ketahuan itu kan bencana juga. Iya. Iya toh? Tapi yang menariknya ini kan, dia ini nggak laku sebetulnya. Apa yang ditakuti gitu? Kok sama ya, orangnya gimana? Kalau situ yang tahu itu. Dia ini bisa bernyanyi. Sama ya? Mencipta lagu. Ya, kurang lebih. Dia ini mengaku-ngaku aktivis dulunya. Sama ya? Suka pakai peci biar kelihatan Islami. Nah, itu pengaruh saya itu waktu itu. Betul, sama-sama. Dulunya sih topi Mao Zedong dia pakai. Wah, itu mesti pengaruhmu, pergaulanmu itu mesti. Nah, itu makanya. Ini roba-roba identitas memang nih orang. Jangan-jangan intel gitu. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. KTP-nya ada banyak mungkin. Oh, namanya aslinya itu Vespa, terus ngakunya skuter kan bisa juga tau itu. Bisa juga. Loh, berarti jenenge itu yang tadi. Seniman kurang terkenal. Iya. Skuter. Iksan skuter itu. Oh, Mas Iksan. Ya benar, berarti sama. Sama berarti ya. Pergaulan kita ya ke situ-situ aja ya. Nolong-nolong orang susah gitu ya. Iya. Pandemi dia tampil sendiri di studio rumahan. Ya. Menciptakan beberapa lagu. Nggak ada kerjaan lain, itu albumnya banyak, itu mana ada yang laku. Memang nggak ada kerjaan berarti ya? Iya, identitas saja supaya bisa ngaku bahwa itu pemusik, padahal ya nggak ada. Orderan itu nggak ada, proyek-proyek konser itu nggak ada. Tapi walaupun begitu, beliau ini patut diacungkan jempol. Karena dia fanatik terhadap Vespa. Kok Vespa katanya skuter? Dia ini sangat menghargai artis yang lebih dulu terkenal di Indonesia. 5 dekade. Siapa itu? Titik Vespa. itu diacungi dua jempolnya begini apa begini? Aduh, emang mau diundang sama Gus? Ya gini loh, Be. Ini kan udah akhir tahun. Aku udah agak males sebenarnya siaran ini kan pengennya libur. Jadi aku nggak begitu nyari narasumber lah, yang ada aja lah, yang kira-kira butuh untuk ongkos liburan itu tak undang nanti. Berarti nyambung, Gus. Kemarin ini kan aku dapat WhatsApp sambil merengek-rengek lah. Aku ini udah nggak ada panggung, aku nggak apa. Tolonglah kasih tahu ke Gus Chandra gitu. Akulah diundang jadi narasumber apa. Ya kasihan lah, kita harus bantu gitu. Iya kan temen deh. Tapi wis nyambung ya. Sudah, ya ini kan ya acara-acara kita sendiri, sekali tempo kita nolong temen lah. Ya. Ya nanti kita ngobrolnya ya apa adanya aja. Kalau ngobrol karya, apa karyanya yang fenomenal nggak ada? Ya udahlah, kita tanya apa gitu yang lain-lain lah. Masalah apa, Gus? Masalah apa ya? Nah, agak susah ini. Nah, atau dia kira-kira punya masalah dengan siapa? Kita tanya masalahnya gitu. Masalah kerajaan nggak paham. Kerajaan. Masalah organisasi nggak mudeng juga dia. Ngakunya aktivis tapi kan nggak ada afiliasi dengan manapun. Ngomong musik ya, aliran musiknya nggak jelas ini, balad atau apa nggak jelas. Wong pernah dulu tampil akapela itu juga nggak bisa apa-apa. Akapela? Oh iya, pernah dia. Saya ajak santri bernyanyi di sebuah pesantren di wilayah Garut. Tiba-tiba pengarsanya meminta untuk tidak boleh ada alat musik. Waduh. Akhirnya dia lagu Krisya. Tanpa gitar tuh mati kutu, dia nggak bisa apa, kayak Pak RT mau pidato 17 Agustus itu. Satria bergitar nih kayak itu ya. Ya kita panggil ya teman kita, saudara kita, adik asuh kita ini. Ya. Iksan Skuter. Woi. Assalamualaikum sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam. Selamat malam. Wih. Gayanya kayak orang banyak orderan. Di Malang ini dingin ya pakai jaket. Biar fashion gitu kan. Oh, iya. Soalnya kalau nggak pakai jaket, saya terlihat seperti tukang potong-potong rumput.
Mas Iksan ini suka merendahkan diri tuh Gus orangnya. Ya, Mas Iksan itu kalau nggak pakai jaket kayak tukang tambal ban. Sebagai saudara tua harus paham, Malang itu dingin dan Mas Iksan itu tidak memiliki lagi kehangatan. Iya ya. Aduh. Gus Chandra ini mendeklarasikan kalau aku udah nggak ada selimut nih gimana? Pengumuman justru. Hangat-hangat itu kan banyak yang jual selimut. Oh, hati-hati pasal KUHP loh, Samus itu anak hukum loh. Nanti kalau ada pengaduan dari Pak RT. Sebelumnya Pak RT sudah saya kondisikan. Oke. Pak RT, saya selaku warga Pak RT, ya harap maklum kondisi saya sekarang berubah. Jadi kalau nanti suatu hari lir pamane asuh nglile lake tumane ada yang datang ke rumah gitu Pak RT ya jangan disamperin nasib gitu. Gus, engkau disit ke. Ya. Gus ini kan orang Malang. Mas Iksan juga di Malang. Ini sejarahnya apa? Dari tadi aku dengar kok manggilnya tuh Sam. Kalau mau San gitu. Panggilan kesayangannya tuh Samsan. Oh. Ini belum pernah saya buka di mana-mana loh ini. Sejarahnya apa jadi? Loh, Iksan Skuter ini adik angkatanku ya? Iya, betul. Adik angkatan. Dulu pernah sama-sama kuliah di Brawijaya. Jadi nasabku itu tidak cuma sampai Brawijaya, kuliahku loh. Oh, Nasab dan sanad itu kena semua Brawijaya. Brawijaya. Ya. Beda sama Iksan. Iksan kan sanadnya saja. Nasabnya nggak jelas ini. Orang bilang dia orang Malang padahal kelahiran Blora. Nah, saya kan dari Aryo Penangsang. Kok bisa tekan area Penangsang itu gimana? Temangsang gue. Iya, tapi ke Tangsang. Blora ini fenomenal lebih. Sekar Maji, Kartosuwiryo, Pramudia Anantatur, Tirta itu Adi Surya, Tokoh Pers, Ali Murtopo, LB Murdani, Blora. LB Murdani. Tokoh-tokoh hebat, yang nggak hebat ya cuma satu ini kecelakaan sejarah. Iksan Skuter. Loh, sejarah kan bukan hanya mencatat yang hebat-hebat, tapi yang jelek-jelek juga tercatat. Areanya tidak simahat, bagus dan buruk. Nah, saya bagian buruk gitu. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat jadi nikmat. Jarum coklat, jarum coklat. Tapi kok jarang yang tahu kalau kamu orang Blora, Sam. Kok taunya ke orang Malang? Saya diketahui lewat karya. Lah, karya itu berhubungan dengan musik. Musik sendiri saya mengawali karir bermusik itu dari Malang, sehingga banyak orang yang mengira saya kelahiran Malang. Tapi meskipun saya Blora, tapi saya sekarang domisili di Malang. Loh, kalau orang tua di mana dulu? Orang tua di Blora. Menutupi identitas aslinya Blora itu, sengaja. Sampai saat ini di Blora. Sampai saat ini di Blora. Tadinya mau ngejak yang di Bandung ke Malang, tapi gagal. Ya. Aku rugi cerita-cerita ini, rugi. Siapa tahu nanti dapat orang Malang sama tak dongak Sam yang mau diajak tinggal di Bandung. Loh, siapa tahu kuliahnya ITB. Oh gitu. Iya toh. Amin. Lewat Gemur Sufi ya. Saya yakin penontonnya cantik-cantik.
Pengumuman sekarang. Saya Iksan Skuter, jomblo, ngono lho sampe pengumuman. Wah, iki opo? Iki penghakiman nih. Aduh. Dulu waktu kamu awal bermusik di Malang, ngeband apa solo? Punya band, Gus. Tahun 2000 kita bikin band, namanya Draft. Dan tahun 2005 sampai tahun 2010 kita terikat kontrak dengan salah satu label di Jakarta, sehingga ada kesepakatan yang mau nggak mau nama Draft Band harus terpaksa berganti nama menjadi Putih Band. Band Putih ini lagu apa? Aku baru denger. Nggak ada dalam sejarah musik Indonesia ya nggak diakui. Belum tertulis di Wikipedia. Ini lagunya nih ya. Sam, tak eling sih orang nambah honor lho ki, main-main ngene ki. Tambah 50 lah wis ora apa-apa. 5.000. Ya weh, coba lagune. Sampai mati kisah ini kan ku jaga hingga berakhir nafasku, putih cintaku untukmu. Sampai mati dirimu kan di hatiku, tiada mungkin untuk terganti, walau semua telah berlalu. Nggak sampai, Gus. Iya. Itu kayaknya disetelnya di radio-radio lokal Malang ya. Radio HT itu loh, HT. Nyetelnya di HT. Aku belum denger itu lagu. Itu lumayan oke waktu itu, lumayan oke. Suara hatimu sampai sekarang itu lagu itu ya, walaupun sudah berlalu ya. Enggak loh, kadang gini Gus, aku bikin karya itu kan udah beberapa tahun, bahkan ada yang beberapa puluh tahun, udah lebih dari 10 tahun gitu aku bikin karya. Sampai suatu hari saya itu jadi rada takut karena karya yang dulu waktu itu saya buat dengan kondisi yang sama sekali tidak Terbayangkan. nggak ada bayangan gitu, hanya bikin lirik sesuai dengan tema pasar yang waktu itu. Terus hari ini pas ya apa itu Gus? Ada bakat cenayang. Mbok tolong dibikinkan lagu 2029 aku berpasangan sama Budi Daton, Capres-Cawapres. Saya udah lama pesen lagu nggak jadi-jadi. Oh tenang, semua akan saya buatkan. Mas Iksan, ini jadi solonya semenjak kapan? Kontrak selesai di tahun 2010, band udah berjalan 10 tahun kita bareng, udah mulai sibuk dengan urusan masing-masing, punya keluarga, punya penghidupan, harus bertahan di Jakarta. Akhirnya bandnya nggak jalan tuh, bisa dikatakan bubar lah. Saya tapi tetap bikin karya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pertama kali harus terpaksa nyanyi, karena dulu basicnya saya gitaris bukan penyanyi. Itu tahun 2012. Oh, iya. Punya nama panggung Iksan Skuter. Wih. Keren. Lumayan. Waktu kamu ganti dari gitaris menjadi gitaris plus vokalis, itu kamu sadar nggak kalau kamu khilaf? Suara nggak nolong. Looknya disorot lighting berapapun ribu watt kan ya Bladus. Iya. Memang karakternya gitu ya? Cara marketing yang baik ya gitu Gus. Kalau nggak bisa bikin yang bagus, bikin yang tidak bagus sekalian. Gitu ya? Sekalian. Jadi spektrumnya hitam dan putih. Wih. Nah, orang-orang itu kan pada ganteng-gantengan gitu waktu itu. Iya. Sampai hari ini ganteng-gantengan tok. Loh, saya jelek-jelekan. Ntar dulu, Mas Iksan itu pada saat solo lagu pertamanya apa? Rilis Iksan Skuter, lagu pertama yang saya rilis itu saya bikin video klip itu Partai Anjing. Coba dulu. Ya kan walaupun nggak pernah konser lagi nyanyi di sini lumayan latihan. Ini saya prolog. Lagu ini saya buat waktu saya jalan-jalan di Mozambik, Afrika. Di sana itu ada partainya jelek semua. Terus saya terinspirasi untuk bikin. Kalau di sini bagus-bagus partainya. Oh iya. Bagus-bagus daripada gitu loh ya. Iya. Daripada nguing-nguing kok ya. Daripada ada tukang bakso lewat. Bawa hati. Waktu saya tamasya di Mozambik, loh, kok di sana fenomenanya partainya lucu-lucu. Oke. Nah, akhirnya saya terinspirasi juga, wah mau bikin partai juga gitu. Gini. Aku punya ide, bikin partai baru, namanya Partai Anjing. Logo gambar partai,
dari segi 5 tengahnya gambar anjing. Nah, didaftarkan Sam, siapa tahu lolos verifikasi loh Sam. Duh, rencana. Jadi ide yang saya bawa dari Mozambik waktu itu Gus, akhirnya terpikirkan untuk saya mendaftarkan ke KPU, tapi tidak pernah terverifikasi. Kenapa? Kekurangan anggota saya, baru dapat 2. Lah, minimalnya berapa juta itu? Nah, itu masalahnya kan. Jadi siapa tahu nanti lewat Humor Sufi ini ya banyak anggota-anggota baru sehingga DPP, DPW gitu, oke lah. Masuk DPT gitu. Dulu itu solo-solonya mulai tahun 2012 itu saya paham maksudnya. Itu kan pernah dulu diramalkan 12 tahun 2012 kiamat. Dia sadar kalaupun nggak laku ya siapa tahu kena kiamat gitu toh. Nah, itu betul, itu analisa bagus Gus. Waktu itu benar gitu. Andai kata hari itu waktu itu tahun itu kiamat gitu ya. Saya kepikiran gini, kalau kiamat beneran terus semua manusia mati, saya pasti ditanyain sama malaikat. Kamu ngapain di dunia? Musisi, malaikat gitu. Punya album? Punya. Gitu. Laku? Enggak. Kan lumayan gitu. Maksud saya ya minimal saya punya jawaban lah gitu. Punya diri gitu loh. Kalau nggak laku malah bener. Dikasihani nanti nggak jadi masuk neraka. Oh di dunia udah susah. Oh udah tersiksa batinmu, lahir batinmu juga semuanya tersiksa. Ya weh surga weh gitu ya. Betul. Jadi gitu dulu. Transformasinya dari lagu cinta ke lagu kritik sosial piye? Putih Band ini kan lagu cinta. Jadi lagu itu judul aslinya Tanah Nurani. Kami bikin itu waktu itu masih dengan nama Draft Band. Ya. Tahun 2004. Kemudian waktu masuk label, akhirnya karena kebutuhan pasar lah, kebutuhan industri, terpaksa diganti lirik. Sebenarnya lirik aslinya adalah Tanah Nurani. Tapi kami mau ngomong apa lagi? Nurani sama fakta dihantam. Sampai gitaris kami nggak bisa beli rumah di Jakarta. Dia harus pulang ke Malang, beli rumah di Kedung Kandang. Tapi setidaknya, dia orang yang konsisten. Ketika kami putus cinta semua, dia punya wanita yang mau dia beristri. Loh, itu aja kok. Ya kan? Itu aja bos. Ngapain lu jadi artis kalau lu nggak nyari istri kan? Bisa. Dan dia adalah orang yang berkorban karena musiknya, lagunya dirubah karena masuk industri. Dari Tanah Nurani jadi Sampai Mati. Nah ini adalah Tanah Nurani, takkan ada air mata, takkan pernah ada duka. Sampai mati kisah ini aku jaga hingga berakhir nafasku, bukti cinta. Ketika mentari membenamkan diri, bulan dan bintang tercipta untuk mengganti semua yang ada, kan saling menjaga. Takkan ada darah terbuang sia-sia. Bagusan itu loh padahal. Iya, tentang Indonesia itu mending. Kamu dibeli berapa waktu itu kok sampai tega mengganti lirikmu sendiri, itu gimana itu? Idealismemu itu loh kamu. Wah. Saya tertipu oleh mimpi-mimpi, Gus. Wah, ini. Contohnya apa? Mimpi apa? Saya kira waktu itu jadi artis ya kaya gitu loh. Masuk TV, cari kreditan gampang. Saya kira gitu. Ternyata ditolak. Angel. Kehidupan semakin terpuruk.
Buram. Ya. Buram. Itu tapi tetap lagu itu bercerita tentang wanita tetap. Nur Aini ini siapa? Itu be. Itu tanah Nur Aini mau dikup apa gimana sertifikatnya atau Mau nyangkul itu tanahnya Nur Aini itu toh, dicangkul. Ya, Nur. Panggilannya Nur. Anak mana itu? Dia anaknya tuan tanah gitu. Makanya saya harus dapetin dia. Dia dapat tuh. Kan warisannya banyak. Gagal juga tapi ya. Iya, iya. Aku ini dari dulu ingin dibuatin lagu Gus tentang fenomena di kota Bandung. Apa itu be? Fenomena apa Bandung? Jadi gini, Mas Iksan nih harus nangkep atau menerjemahkan nanti di dalam lirik lagu dan melodinya. Gimana itu, Pak? Jadi fenomena di kota Bandung ini seperti Hollywood, itu di perempatan-perempatan itu ada tokoh-tokoh Disney. Oh iya. Ada Mickey Mouse, apa gitu. Superhero juga ada ya? Ada superhero. Saya lihat yang Mickey Mouse minta-minta uang gini. Tapi tiba-tiba waktu dia itu ke pinggir mau makan siang. Pas dibuka, waduh ternyata nenek-nenek itu di dalamnya. Loh. Ngebelain pakai itu. Makan si nenek itu, akhirnya saya samperin. Dia itu sambil meneteskan air mata gitu, berat itu kan. Topengnya Mickey Mouse. Nek, kenapa? Saya bilang, kok bersedih gitu? Ya ternyata dia bilang hidup itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan atau cita-citanya. Ya. Loh memang nenek ini cita-citanya apa? Saya ini inginnya Doraemon. Kok ini Mickey Mouse? Kurang ngajar. Itu. Nah itu dibikin lagunya. Oh, ada. Aku bikin lagu soal badut. Coba. Lagu ini masuk di album Blitz. Baru tahun kemarin. Tahun ini. Loba ting ya, loba pisan lagu-lagunya. Loba pisan Seseorang berjalan sendirian, berpakaian baju di bawah lampu temaram. Semuanya menjadi saksi kisahnya di dinginnya jalanan Bandung kota. Ada itu. Ya. Tapi nggak disebutkan Doraemonnya kan? Itu tragis. Saya hampir ya melihat Mas Iksan dengan lagu-lagu kritik sosial, Gus. Ya. Saya hampir mau mencipta beberapa lagu juga tentang kritik sosial. Judulnya sudah saya pilih waktu itu ya tadi, kenyataan tak sesuai impian. Oh ya. Nah itu saya kan harus cari riset gitu. Waktu itu saya risetnya ke tukang tambal ban. Kok tukang tambal ban? Mereka kan kalau sekali nambal itu paling 5.000. Ya. Pompa ban 2.000 perak kayak gitu kan hidupnya kasihan gitu. Ya. Nah saya ingin tahu, maka saya riset, saya wawancara Kang gitu. Sebetulnya Kang dulu cita-citanya apa? Oh saya cita-citanya jadi tukang tambal ban katanya. Memang. Jadi aja nggak jadi saya wawancara. Berarti itu mah memang sesuai impiannya. Nah itu tolong dibikin lagunya. Sederhana sekali. Sekarang kalau sederhana itu bikinnya. Katanya musisi. Tes uji kompetensi gimana? Dari kecil ku punya cita-cita, ingin membantu sesama, berguna buat manusia. Tetapi cita-citaku tak tinggi, tapi lumayan jadi tukang tambal ban. Wah. Ya. Langsung. Cita-cita yang tercapai ya judulnya. Lagu-lagu tentang trauma ada nggak Sam? Trauma. Kemarin waktu Bima itu Apa? kan ada kompetisi band itu kan ya. Iksan Skuter kan aku minta jadi juri. Nanya venue-nya di mana Gus? Bandung Sam. Wah enggak. Bandung enggak. Trauma aku sama Bandung gitu. Wah. Loh.
Aku rugi Mas Apan aku. Oke. Tak buatin. Lagu soal trauma. Wah, siap. Kotamu indah, tapi menyakitkan. Cintaku hilang di kota kembang. Asik. Yo, apik kan yo. Ame. Terus no, iya. Jangan keterusan nanti. Kayak itu. Bahaya. Transformasimu tidak hanya lewat lirik, tema lagu ya, tapi juga penampilan yang tadi kata Babe awalnya pakai Topinya mau cetung. nah, terus kemudian sekarang pakai peci kegedean itu gimana ceritanya? Orang bilang itu mungkin kena bullying. Jadi waktu karya udah mulai dikenal, udah mulai diapresiasi oleh banyak orang, makin banyak orang yang menuduh topi berbintang merah itu diidentikan dengan paham atau ideologi tertentu gitu. Oke. Tapi karena netizen ya susah untuk dijelaskan dan susah untuk diajak diskusi gitu, sudah susah. Makanya daripada terus berkelanjutan gitu ya, sepertinya pakai peci atau pakai topi tanpa bintang ya itu lebih aman lah. Tapi itu kan indikator. Kalau orang tiba-tiba merubah dirinya langsung pakai peci, biasanya mau nyalek gitu. Makanya, bentar, punya jawaban. Apa? Kalau nyalek, pecinya gini, Kang. Tuh, sok. Oh iya. Oh iya, pantas. Kalau musisi? Lah, Oh, benar. itu. Kalau Mas Ronda gimana Mas Ronda? Ronda, gini, nah. Kalah pasang taruhan Piala Dunia? Wis gak karu-karuan, ini soal ini bisa bebas. Itu mempengaruhi personal brandingmu enggak, Sam? Memengaruhi, Gus. Cuma ya balik lagi bagiku musisi itu ya Pak, yang harus dikedepankan adalah karyanya ya. Dan di konteks ini karya yang aku buat kan karya seni musik, berarti berhubungan dengan audio dan audio yang saya sampaikan itu lebih prioritaskan untuk menjelaskan, menceritakan kejadian sehingga lebih fokus pada lirik. Oke. Maka fashion Outfit ya? nggak terlalu pusing lah. Yang penting karya tetap jalan gitu. Iya, gimana ya? Fee, honor tuh lah daripada dibelikan baju kan mending buat bayar angsuran. Duh, enggak. Lu mending gawe rabine. Wah, akhirnya toh. Aku lah mancing-mancing loh, aku. Kesadaranmu dewe loh. Mas Iksan ini suka membranding dirinya itu kayak yang sengsara gitu. Kenapa harus sampai kayak begitu gitu? Mulai saya awal berkarir musik, memang kondisi saya ya nggak memungkinkan gitu. Saya punya gitar sendiri itu baru tahun kurang lebih 2015. Tadinya gitar siapa? Saya pinjem. Nyolong kadang-kadang loh. Ayo Ragus.
intinya ya panjang sekali perjalanan. Saya dari Blora terus pindah ke Malang dalam rangka kuliah, memulai karir bermusik. Kemudian saya harus pinjam gitar di UKM kampus gitu waktu itu. Kemudian kami harus terpaksa pindah ke Jakarta karena terikat kontrak dengan sebuah label. Dan di Jakarta ternyata lebih menyedihkan lagi gitu. Dan itu kisah-kisah perjalanan yang kemudian saya sampaikan lewat lirik gitu. Yang mungkin persepsi orang ya, wah ini sengsara, tapi memang proses pembuatan dan pada saat saya membuat karya itu ya di kondisi itu kurang lebih. Kukira Jakarta itu. Iya, kurang lebih di Jakarta, rata-rata. Berarti memang dari dulu banyak nangisnya ya, Sam? Sampai nggak bisa nangis, Gus. Makanya kok sekarang kok ya nggak nangis sama sekali itu karena terlatih ya. Masih bisa ketawa-ketawa gitu. Sedih yang nggak bisa nangis itu udah mengerikan berarti. Ma'rifat itu. Udah makrifat. Mendarah daging. Gitulah. Jiwa dan raga Iksan Skuter terbuat dari air mata ya, Sam. Wah, bagus buat lirik itu, Gus. Oh ya bayar royalti ini. Iya, ya makanya saya diidentikan dengan tematik urban, tematik perjuangan hidup. Ya memang proses pembuatan karya waktu itu ya seputar itu. Ketika saya ada di fase-fase yang masih mengerikan lah ya. Bukan berarti ini enak, enggak juga, tapi ya fase-fasenya kayak gitu. Loh, kamu harus ngomong enak kalau kamu mau cari. Ya Allah, enak. Aku sekarang enak. Kalau mau rabi lagi harus meyakinkan calonmu loh. Si ra enak ini sing dijak sopo sih gelem. Orang-orang sekitarmu, orang-orang dalam kehidupanmu itu siapa yang berpengaruh dalam proses kreatifmu? Dan seberapa besar pengaruhnya? Orang tua ya, tapi nomor satu ibu lah ya. Yang nomor kedua ya, ketika saya suatu hari punya anak ya, anak menjadi pen-trigger saya untuk harus tetap berkarya. Anak ya. Ibu ora. Ibunya anak nggak? Ibunya ya. Kan ibu tadi. Oh ya. Ibunya ada dua. Ibu saya dan ibunya anak saya gitu. Dulu ya. Dulu. Sekarang kan ini proses untuk menjaring lagi. Gitu loh. Tetap semangat. Jangan putus asa. Orang sabar tuh pasti capek. Orang sabar itu pasti kurus. Mas Iksan ini semenjak sering di Malang ini udah lama nggak ke Bandung. Nggak mungkin ke Bandung lagi kayaknya. Membuat atau menghasilkan karya-karya apa nih sekarang nih? Sebenarnya kalau ke Bandung masih sering kan, cuma acaranya berhubung kondisi pandemi kemarin akhirnya ya terpaksa acaranya masih acara-acara online gitu. Kalau di Malang sendiri gara-gara pandemi sehingga ruang gerak kita terbatas. Tapi selama pandemi itu udah bikin 3 album. Buset. Dan 3 album live. Berarti 6 album. Total albummu berapa sekarang? Kalau full album ada 15. Tapi kalau ketambahan sama album live itu ada 19. Cita-citamu apa kok akeh men albummu? Saya dulu pengen jadi Taruna Akmil, Gus. Nggak jadi. Jadi cita-citamu ini sebenarnya Babinsa ya? Nah, orang tuamu seneng nggak punya anak kamu? Wah, awal-awal ya enggak. Terus sekarang kan udah lumayan ini. Terus alhamdulillah oke lah. Alhamdulillah. Emang itu kalau tahu nih Blora Malang ini berapa jam sih Gus? Jauh Blora itu daerahnya deket-deket Rembang itu loh, utara. Sedangkan Malang kan di selatan. Blora itu masuknya Jawa Tengah kan, berbatasan dengan Jawa Timurnya Bojonegoro dan Ngawi. Mobil gitu yang sekarang lewat tol itu kurang lebih 4 jam. Kalau naik sepeda motor, rada ngebut ini 5 jam. Nyantai itu bisa 8 jam. Kalau ikut truk 2 hari. Kalau ikut truk kemana dulu? Jangan-jangan pas numpang truknya ke arah Banyuwangi, itu salah arah gitu. Dulu berangkatmu dari Blora naik apa Sam? Awal-awal tuh Sam? Vespa PX tahun 81 pertama kali masuk kuliah dengan ring shaker yang sudah saya ganti menjadi RX King, lalu masih kurang sip dan akhirnya kecepatannya cuma 60 km per jam.
Sehingga jarak tempuhnya dari Blora ke Malang memakan waktu 12 jam saya. Mending pakai tank wajah. 60 km per jam. Tapi ada hubungannya nggak dengan nama skuter dengan si Vespa barusan yang diceritakan? Saya bukan tipikal musisi yang pandai mencari nama panggung gitu atau nama nickname gitu. Apa ya, bingung, akhirnya tanya ke seseorang waktu itu, teman di Jakarta. Iksan skuter aja, kok skuter gitu. Seniman kurang terkenal, terus pikir-pikir, oke juga ini, oke ini, oke lah itu. Nama itu doa loh, Sam. Duh, skuter itu gini Gus, barangnya langka. Oke. Makin hari, makin mahal. Oke. Meskipun jelek, dicari orang. Secara rangka-rangka dan hardware-nya teruji. Itu skuternya. Tapi ketika berdampingan dengan nama Iksan, itu kan berkebalikan. Iksan kan kebaikan. Jadi Vespa yang baik gitu maksud saya. Opo iki. Kenapa enggak Iksan Fauji gitu misalnya? Malah bagus loh. Di Jakarta itu berapa tahun? 8 tahun. Aku kenal pertama nama beliau itu dari koran, B. Koran? Masuk koran memberi pelatihan para pengamen di Terminal Depok kalau nggak salah ya. Betul. Supaya pengamen itu tidak mengatungkan tangan minta duit saja, tapi menjual karya. Itu gimana ceritanya? Institut Musik Jalanan. Itu saya buat waktu sudah udah rasanya udah Nggak ada putus harapan asa lah. sebenarnya. Iya, Sebenarnya iya. udah putus asa bikin karya yang orientasinya selalu industri dan sangat tematiknya selalu seperti itu dan sebagainya. Terus satu hari saya ketemu dengan seseorang di Terminal Depok, kemudian dia punya kenalan semacam preman gitulah ya, penguasa terminal. Terus saya mencetuskan ide, saya pengen sharing soal bagaimana rekaman sendiri, gimana caranya mixing sendiri, mastering sendiri dengan alat yang sangat sederhana. Wah, kalau gitu menarik Mas. Nah, tapi syaratnya pengamen harus punya karya sendiri. Akhirnya sama temanku tadi diorganisir, akhirnya kita ketemuan, akhirnya mereka juga senang dengan ide itu. Udah, saya bawa laptop, bawa sound card, bawa mic, dan saya datang kurang lebih jam 8 malam di saat terminal udah mulai sepi, toko-toko udah mulai kosong. Ya udah, saya manfaatkan salah satu toko atau bedak itu untuk sharing-sharing itu. Lalu kurang lebih ada 8 pengamen, itu dari pengamen Depok, ada pengamen dari Bekasi, ada yang dari Lebak Bulus, dan lain sebagainya, akhirnya terkumpul dan menjadi album kompilasi Institut Musik Jalanan. Sehingga mereka akhirnya bisa menjual karya. Bukan meminta-minta, tapi menjual karya. Itu aku udah tinggal di Depok loh, Sam. Kalau kamu ngubungi aku kan aku bisa bantu-bantu itu. Wah, kalau aku tahu Gus di Depok, ya pasti utang. Utang. Nunut nang omah kowe ora apa-apa. Tak pakani wiritan. Oh gitu, nah bakso. Nggak apa-apa. Aku mau itu. Loh, berarti waktu kamu di Terminal Depok itu kamu menguasai preman-preman setempat, predi. Mereka lah yang sedikit banyak membantu untuk mengkonkretkan mimpi saya gimana caranya pengamen jalanan itu bukan sekedar meminta-minta dan menjadi tanda petik mengganggu, tapi mereka juga punya karya yang harus diapresiasi gitu. Itu waktu itu masa transisi kamu sebelum solo? Betul Gus. Jadi di saat itu kurang lebih tahun 2011 itu, 2011. Album pertama rilis tahun 2012, pun tidak laku. Nah, akhirnya aku nggak mau berpikir soal profit. Aku ingin sharing ke seseorang dan dibuatlah Institut Musik Jalanan itu yang berdiri sampai hari ini. Wih, keren. Sampai hari ini. Terus kelanjutannya gimana? Akhirnya ada orang-orang baik yang kemudian mensupport gerakan kita. Akhirnya kita disewain lahan itu dibangun kafe, kemudian di kafe itu ada panggung yang open mic, siapapun boleh tampil. Dan di situ di kafe itu juga ada studio, ruangan produksi merekam karya itu. Dari situ akhirnya kita lebih punya ruang gerak.
kita mendatangkan musisi-musisi lain untuk sharing. Semisal almarhum Glenn Fredly waktu itu. Dosen tamu lah, mereka sebagai musisi yang dari bawah, sharing pengalaman ke pengamen-pengamen itu, supaya memotivasi mereka untuk berkarya. Jadi gedekno atine, dibesarkan harapan dan hatinya. Berjasa ya, eksekutor ya. Nah kalau hari ini kalau nggak salah, mereka itu memperjuangkan gimana caranya ruang pengamen yang hari ini makin dipersempit, tidak punya tempat untuk pertunjukan, itu mereka perjuangkan sehingga mereka punya space untuk ngamen di Car Free Day semisal. Oke, itu ada izin nggak ya? Akhirnya hari ini kerjasama dengan Kemendikbud. Artinya apa yang dilakukan teman-teman di Institut Musik Jalanan secara hukum legal sekali. Iya, yang tadinya dianggap mengganggu, pada saat mereka sudah bisa memperlihatkan karyanya, maka mereka akan mendapatkan apresiasi gitu kan. Maka sudah selayaknya untuk difasilitasi juga lewat regulasi gitu kan. Betul. Nah biasanya tuh kalau di luar, itu mereka tuh punya kartu, kayak SIM gitu, surat izin mengamen atau apalah. Oh ya? Berarti dia mengamen sudah melalui kurasi-kurasi dari para dosennya tadi. Jalanan sama. Nah sayangnya Institut Musik Jalanan sampai hari ini masih terbatas wilayah kerjanya istilahnya Kang ya, itu hanya sebatas di wilayah Jabodetabek. Oke. Yang masuk ke Institusi Jalanan mereka diperjuangkan untuk punya ya kartu lisensi lah, berhak punya izin untuk ngamen di spot-spot yang sudah disepakati dengan pemerintah lokal. Saya pernah perhatikan satu liriknya tentang tadi Kukira Jakarta. Ya. Nah itu apakah menceritakan hal-hal yang tadi atau? Lagu Kukira Jakarta lagu yang masuk di album kedua itu di tahun 2013. Nah, tahun 2013 itu ya saya masih di Jakarta. Oke. Itu tahun-tahun yang sangat gelap karena ternyata band buyar, meniti karir solo itu juga nggak segampang yang dibayangkan sehingga terciptalah lagu itu. Aku kira Jakarta adalah ladang emas yang kan bisa memberi jawaban atas mimpiku. Ternyata aku salah, ternyata aku keliru, aku rindu Gresekku. Bertahan sampai 8 tahun di Jakarta gimana? Ini buyar itu buyar katanya tadi kan? Semua saya lakukan waktu itu kan, menjadi tukang cat gitu, pernah gitu. Ya benar-benar ngecat gitu, ngecat lalu gambar-gambar tembok orang sesuai dengan keinginannya. Jadi survive di 8 tahun di Jakarta itu tidak semuanya bermain band tadi ya, tidak ya? Tidak. Ya itu Gus Chandra kenapa tuh tutup mata? Gus. Nah, loh. Gus Chandra itu katanya mau benerin mic dulu. Oh gitu. Wah, mic-nya murahan itu. Iyalah. Dia mah modalnya selalu pengen sedikit. Kan mencipta lagu, tapi kalau boleh memilih lagu mana yang kamu
produksi benar-benar proses penciptaannya gitu kan. Ada juga yang asal jadi. Asal jadi ini bukan asal-asalan, tapi karena diburu waktu ya gitu. Tapi apa yang menurut kamu prosesnya sempurna? Artinya kan ada pendalaman itu ya. Lagu saya judulnya Perjalanan. Lagu Perjalanan itu saya buat tahun 2007. Tahu saya lagunya itu. Gimana, Sob? Pertahanan sipil. Gitu bukan? Bukan? Ada saya lagu Perjalanan tuh. Perjalanan. Oke. Itu tahun 2007 saya buat. Itu saya buat waktu jalan melintasi jalan TB Simatupang yang entah berapa puluh kilo itu gitu. Dapat nada itu. Tapi untuk mendapatkan ref baru ketemu di tahun 2018. Ref gitu ya. Lama banget. Refnya jalan panjang, hidup terjal, mendaki, tak bisa diam, takkan bisa berhenti. Itu baru dapat refnya 2018. B. Tadi pas aku ngilang tadi, audio bermasalah tadi ngobrol apa? Boleh diulangi dari depan. Enggak, itu ngobrol-ngobrol yang ya kepedihan-kepedihan hidup lah. Masih seputar itu. Jadi sengsara, sedih, tanpa arah tujuan, perjalanan masih gitu-gitu aja. Bahagianya kapan terusan? Ya, yang belum ini kita ngobrolin rumah tangga sebetulnya. Gus, bahagia itu tidak dicari, Gus, tapi diciptakan, Gus. Loh, ternyata nggak bisa menciptakan gitu loh. Loh, enggak loh. Gini loh, saya bahagia loh, bisa silaturahmi. Kita nggak bisa ngobrolkan kehidupan seksualnya, nggak bisa, B. Kehidupan spiritualnya saja, spiritual. Bagaimana menjalani kesepian hidupmu gitu. Nah, Oh, sholatnya tambah nemen apa poso. Bagi saya kehidupan harus berjalan, Gus. Jadi yang saya lakukan ya, kalau wong Jawa ngomongnya urip lan nguripi. Saya sudah merasa beruntung dan mendapatkan ya dikit banyak rezeki lah dari musik. Yang saya lakukan sekarang adalah melewati hal-hal gelap itu ya saya harus saatnya untuk menghidupi musik. Nguripi musik kita maksudnya. Ya. Oh, tak kira nguripi anake sopong. Loh, nanti dalam perjalanan ternyata loh kok LO-ne api. Nah, semisal. LO-nya lanang loh, Sam. Nah, tapi lanang ya itu. Satu lagu bahagia sama yo nyanyikan lagu bahagia yang bisa dinyanyikan di tempat-tempat wedding gitu loh. Oh, belum. Duh, itu tantangan buat saya, Gus. Saya sampai detik ini belum berhasil menciptakan lagu yang fun gitu. Lawang weddingmu juga belum berhasil loh, lebih. yeah. Kamu pernah mencipta lagu tentang bus nggak? Belum, Kak, belum. Oh, ada bis bahagia soalnya. Itu bisa dua maksud sekaligus. Saya tuh ketemu Iksan secara fisik pertama kali ya di Panas Dalam, B. Ya. Kantin Nation. Launching album Sangkara dulu di sana tuh. Itu launching kan pada pertemuan berikutnya. Pada waktu itu saya sangat tertarik dengan lagu yang berjudul apa itu? Doa di mana-mana. Doa di mana-mana. Doa di mana-mana. Sama satu lagi apa ya? Ibu atau apa ya? Rindu Sahabat, Doa di mana-mana waktu itu. Sama Partai Anjing. Oh iya. Doa di mana-mana ini spiritualitasmu, Sam? Saya yakin semua sedang berdoa dengan caranya gitu lah. Termasuk momen pertemuan saya dengan seorang ya preman terminal Depok yang akhirnya mempertemukan saya dengan pengamen Depok. Itu sepreman-premannya orang, ternyata dia masih punya doa dan harapan baik untuk anaknya gitu. Sampai akhirnya di lirik lagu Doa di mana-mana itu kan jangan ajari preman jalanan berdoa gitu lah. Yang kurang lebih, dia punya sisi spiritual ketika saya ngobrol dengan orang-orang jalanan itu gitu. Dia punya harapan, masih punya mimpi, masih punya doa itu. Di balik merahnya ginju dan gelapnya prostitusi ada doa, ada doa.
Jadi sebenarnya spiritualitas itu bisa mengatasi persoalan-persoalan religiusitas. Tanpa kita harus bertanya atau mempertanyakan agama seseorang, kita bisa ngelihat dari tingkah polanya, dari perkataannya, pilihan-pilihan diksinya. Ketika dia ngumpet nggak ada yang tahu, ternyata dia berdoa gitu loh, Be. Iya. Ya kayak Iksan waktu ngumpet kan berdoa, ya Allah, kirimkanlah kepadaku bidadari yang mau kuperistri ya. Jadi kalau berdoa itu kan untuk menenangkan diri, untuk urusan kita dengan Sang Pencipta. Ya. Tapi kalau yang sekarang beda, Gus. Gimana? Sekarang itu berdoa gitu ya, tolong foto untuk diupload. Oh Beda kepentingannya. Kalau sekarang malah orang lain harus tahu kalau saya lagi berdoa. Mungkin membutuhkan amin dari netizen. Oh, mungkin juga sih. Seorang Iksan Skuter sangat memperhitungkan itu loh. Followersmu berapa juta saya Iksan? Juta belum, Gus. Belum? Saya belum nyalak. Oh iya. Kelasnya masih saya ini 137.000. Lumayan loh itu, Bi. Sudah centang biru. Loh, ini bisa buat dagang sapi loh. Ini saya jual suara saya loh ini. Oh iya, betul. Tapi kamu bisa memanfaatkan sosial media untuk marketing atau untuk menunjukkan karya terbaru. Bermusik hari ini tuh menurut saya sangat dibantu gitu. Karena di awal-awal karir saya jadi Iksan Skuter itu kan sosial media nggak sedahsyat ini. Gitu. Masih sangat terbatas. Nah, hari ini dengan sosial media yang sangat cepat dan mobilitasnya tinggi gitu, saya bisa bikin album kapanpun, dimanapun, dan saya upload kapanpun gitu, dan semua orang bisa mengakses. Termasuk sosial media yang membantu saya mempromosikan. Halo Rek, aku di lagu anyar. Halo Rek, aku punya video klip baru, aku punya lagu baru. Itu semua lewat sosial media. Gitu. Tapi gerilya jalan terus, Sam. Gerilya harus jalan. Sosial media itu ya kayak etalase toko yang harus dicat warna-warni, menarik hati gitu ya. Tapi gerilya harus tetap jalan, tetap bikin tour, tetap bersilaturahmi dengan jaringan-jaringan kita yang sudah kita bangun lama gitu, lewat tour, tapi tour musik. Dengan atau tanpa sponsor? Dengan atau tanpa sponsor. Tapi kalau tour itu rata-rata murni dari apresiasi pendengar saya tanpa sponsor, bekerjasama dengan kafe gitu yang kapasitasnya 100-200 orang, lalu murni tiketing, dan kita saling menghidupi dari sana, jual merchandise. Lumayan buat tuku bensin ya? Wah, lumayan buat rabine. Wah, Cita-cita apa lo bisa? Ya tercapai atau tidak itu kan ya belum tahu kita. Mbok didongakno Gus. Wah, guyu. Aku seneng lihat sampean melas nu. Bahagia itu malah keluar dari karakter dasar ya. Iya. Itu. Be, tinjauan budayamu Be terhadap fenomena Iksan Skuter Be. Seniman-seniman tulen seperti ini bagaimana? ya kalau buat saya itu sinar terang Iksan Skuter itu sudah dia lampaui sebetulnya. Tapi kan sinar terang ini yang dimaksud dalam sebuah karya. Sampai saat ini saya masih yakin walaupun masa pandemi kemarin ya, saya pernah talk show kayak begini, tiba-tiba tempat beliau syuting itu dihalau-halau sama polisi, lalu dimatikan lampunya itu karena ketahuan polisi gitu. Jadi perjuangannya di urusan musik, saya pikir Iksan Skuter sampai saat ini masih beriman terhadap musik jalanan. Amin. Mudah-mudahan ke depan juga ya, di luar dari urusan rumah tangga lah ya. Itu Gus. Itu kan itu kelihatan keren di depan masa itu, tapi kalau pulang kan dia tetap nangis itu, Be. Pulang tetap klutik gitu. Oh, tapi kan mencipta lagi. Kalau nggak ada penderitaan nggak bisa nyipta. Tapi apapun yang saya lewati itu kan saya dokumentasikan, Kang, lewat karya. Ya. Saya akhirnya rilis single yang menceritakan pengalaman-pengalaman baru itu, gitu. Oh, sudah ada pengalaman baru kemarin tuh. Ya, hal yang paling gampang dijual itu adalah kesedihan, Gus. Oh. Nyanyikan tuh lagu terbaru itu yang tentang itu. Coba. Talak Tilu apa judulnya? Pergilah
pergi. Oh kasihku, jika kau letih mencintaiku, ada itu. Biasanya seniman tuh jujur loh, B. Tadi liriknya pergilah pergi padahal dia yang diusir. Wah, balik ya. Ya, itu. Ada semua saya buat. Tema yang di luar semua itu yang kamu pengen masih apa? Masih ada tema apa? Banyak, karena tiap kali saya habis rilis album, kemudian saya jalan lagi tour album, kemudian ketemu orang baru, ketemu lokasi baru, selalu menemukan hal baru yang akhirnya, ini keren kalau dibuat, ini keren kalau dibuat. Tapi ya tetap berhubungan dengan kondisi saya waktu pengkaryaan itu gitu. Jadi kalau dia omong pengen bikin apa nggak tahu ya, tapi masih banyak hal yang sebenarnya pengen saya omongkan. Tapi makin tua ya rasanya mau teriak-teriak itu kok jadi malu semisal gitu. Nah, itu tantangan juga gitu. Ini kan seniman dengan tendensi dokumentasi perjalanan hidup. Tidak semata-mata industri. Ini pendekatan kebudayaannya gimana? Ya sebetulnya kan balik lagi tadi bahwa seniman jujur itu dia akan menuliskan karya-karyanya sebagai dokumentasi hidupnya gitu ya. Laku di dalam pasar yaitu bonus sebetulnya. Laku itu bukan targetnya dia. Ya gimana mau target emang nggak laku? Ya itu makanya. Enggak, tapi bener Gus itu Gus. Kayak contoh, kayak analisanya Kang Darton itu semisal lagu di Sahabat saya buat tahun 2010. Ya. Saya rilis masuk dalam album pertama Iksan Skuter tahun 2012. Mulai dikenal tahun 2016. Menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Aku rindu semuanya. Semuanya, sahabatku, aku harap kau datang menemani di sini, kan ku buatkan panjang yang akhirnya sebenarnya saya pengen curhat. Bener kayak kalau dikenal alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, nggak udah curhat. Ya. Berarti 19 album tadi berapa lagu total? 190 lagu paling Gus. Apal kabeh? Ya enggak. Lepas lali bi, pas lupa gimana? Coba nyanyikan lagu yang lupa. Semisal, wah aku sok-sokan kan sebagai performer. Ayo request lagu apa? Gitu. Loh ternyata penontonku request lagu apa gitu ya. Aku selalu bunuh diri di atas panggung. Maaf aku nggak apa laguku gitu. Langsung jujur. Sering banget. Akhirnya ya saya membawakan lagu-lagu yang umum gitu. Tapi ternyata saya pribadi punya kegelisahan, punya lagu tapi nggak apa laguku gitu. Akhirnya saya pernah tanya ke penyanyi-penyanyi yang notabene juga solois yang dia senior kayak terakhir sama Cak Saung Jabu gitu. Cak lagunya kan banyak. Cak Saung Jabu apal semua enggak? Yo enggak. Oh berarti enggak apa-apa ya? Yo enggak apa-apa, siapa sih mau menghafalkan segitu banyak lagu kan? Ya kita menghafalkan sesuai pertunjukan aja, sesuai dengan kebutuhan pertunjukan. Oh. Tapi itu fansmu kecewa nggak Sam? Penggemarmu Sam? Atau malah diatasi dengan nyanyi bareng gitu loh? Dari banyak penonton itu ada yang memang dia hafal laguku yang jarang aku bawakan itu dia hafal, tapi yo seringkali ya aku sering ngomong jujur aja ya. Maaf aku nggak apa laguku yang itu gitu. Atau aku tetap nyanyi tapi nggak ada liriknya. Dan kurasa itu sebuah konsep pertunjukan jamming yang hari ini langka juga. Semua pertunjukan berharap sebuah konsep pertunjukan seni musik yang sangat perfect gitu. Padahal di rumusku
kesalahan itu adalah bagian dari pertunjukan juga gitu ya. Ya kita jamming Menjadikan kita manusiawi ya. manusiawi. Apalagi kan kamu belum lama jadi manusia kan butuh. B, pertanyaan terakhir B. Idola musisi orang Indonesia ini siapa? Bule ini siapa? Jadi saya ingin tahu gitu. Ngukur dari situ ya. Referensi kah atau apa gitu? Itu Saung Jabu sebenarnya. Populernya lagi ya Iwan Fals, Frankie, termasuk Abah Iwan Abdurrahman. Ya. Dia pun dalam menulis lirik, menulis karya itu selalu jujur ya, selalu jujur itu. Gesang, Almarhum Gesang. Ya. Almarhum Gesang itu juga dia jujur dalam menciptakan lirik dan karyanya. Luar negeri ada John Denver. John Denver itu juga jujur ya. Terus ada Bob Dylan yang dia juga bercerita dan jujur juga dalam merangkai lirik-lirik dan pengalamannya. Woody Guthrie pun sama. Kamu berharap akan bisa sebesar mereka? Atau sudah sadar diri dari sekarang? Besar atau kecil nggak tahu Gus ya, tapi saya sekarang menikmati, oh ternyata ya aku tugasku jadi musisi kelihatannya kayak gitu. Sehingga dalam setahun saya harus menciptakan karya. Karena itu adalah job desk dan tugas saya sebagai manusia. Gitu. Itu Mas sudah terbukti bahwa kamu ini memang tugasnya sebagai seorang musisi, bukan kepala rumah tangga. Udahlah, jangan coba-coba yang lain, udah musisi aja. Belajar dari kesalahan lah, gak usah lah gitu. Fokus saja musisi. Aku kena hook. Oke, tugasku jadi musisi. Iya, udah. HP aja kan nggak harus selalu pakai colokan, power bank kan juga bisa. Iya. Oke. Itu. Satu pertanyaan terakhirku, kamu belajar gitar dari siapa? Kocokanmu tuh beda, khas. Dari pengamen di Terminal Bungurasi Surabaya. Loh, malan ya. Saya waktu itu sering hilir mudik Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasi itu. Mereka kalau memainkan lagu di antara bising mesin yang berisik, di antara penumpang yang berjejalan, mereka mampu tetap fight dan mentalnya itu saya lihat di pengamen-pengamen Bungurasi. Praktekkan Sam. Aku nggak tahu ini lagu siapa, tapi dulu sering saya dengarkan di Terminal Bungurasi. Jarimu, tanganmu kelihatan, mukamu nggak kelihatan nggak apa-apa orang mukanya. Ini ya. Pengamen itu bernyanyi sendirian, jadi dia harus memainkan gitar dengan cara perkusif. Dia punya beat, dia harus memainkan bass dan rhythm secara bersamaan. Misal, jadi ada aduk cek aduk. Surah dan Baya bertarung untuk memilikimu. Kalimas. Nah, itu satu lagu yang sering saya dengar dan pengamen-pengamen itu memainkan beat gitarnya meskipun dia sendirian kok terasa rame ya. Oh, ternyata dia dalam waktu yang bersamaan memainkan gitar dengan strumming yang perkusif. Dia ada bassnya nyala. Rek, ayo rek, maku neng kunjungan. Rek, ayo rek, nanti mau kejatuhan. Cak, ayo cak, gandang melu aku. Cak, ayo cak, dunang cak ayu. Ngalor ngidul ngetan numpak motor. Kayak gitu. Dia memainkan strumming dengan perkusif dengan cara yang sangat rancak dan dia mampu menembus penumpang segitu banyak dan bagi saya wow. Dan itu mungkin membekas di pengalaman saya untuk bermain gitar hari ini gitu. Ya, sudah betul kamu B. Memang tugas hidupnya sebagai musisi. Ya, bukan sebagai kepala rumah tangga. Kita tinggal doakan saja lah. Terima kasih untuk Eksan Skuter. Semoga bahagia dengan kesendirianmu dan terus berkarya. Sukses terus.